Selamat malam saya ucapkan kepada Jemaat Hosana Praise Subang Jaya, kepada saudara dan saudari, di mana saat ini kami juga rindu tidak dapat beribadah bersama-sama. Dan melalui cara ini, saya pun kali pertama untuk menggunakan kamera dan mikrofon untuk merakamkan apa yang saya ingin sampaikan. Saya minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan keliling saya. Kamu mungkin hanya lihat belakang saya itu. Saya sekarang ada dalam kamar atau bilik rumah saya. Jadi saya bersihkan sedikit, kosongkan tempat supaya dapat meletak kamera dan merakamkan firman Tuhan, apa yang saya akan sampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini, di mana kami dapat berhubung satu sama lain. Walaupun tidak dapat berjumpa, tetapi di mana kami berada, Tuhan tetap menyertai kita semua. Tuhan, pada malam ini juga kita ingin berkongsi dan mempelajari dari firman-Mu, memberkati mereka yang mendengar dan memberkati mereka supaya mereka akan diberi kekuatan untuk menghadapi cabaran sekarang. Dengan ini Tuhan, kami serahkan saat ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. COVID virus yang sedang kita menghadapi ini sangat dahsyat. Ia adalah satu badai yang telah menular begitu cepat, dan semua, boleh katakan semua pemerintah atau kerajaan setiap negara terkejut dan tidak ada persiapan yang boleh katakan cukup, dan mereka sangat kekurangan peralatan medis untuk menghadapi cabaran COVID virus ini. Kita tahu negara seperti Itali dan Amerika hari ini jumlah pesakit coronavirus telah lebih dari negara China. Negara China dilaporkan ada pesakit mungkin 80,000 ke atas, tetapi hari ini saya dengar Amerika Syarikat dalam waktu yang kurang dari sebulan sudah catat jumlah pesakit lebih dari 100,000 orang pada saat ini, dan untuk kematian dicatatkan yang tertinggi hari ini adalah dari negara Itali. Dari negara Itali, satu hari orang yang meninggal boleh dikatakan hampir 1,000 orang sehari, dan itu belum masuk lagi negara-negara yang lain, dan mungkin lebih 50 negara dalam dunia sekarang telah dijangkiti penyakit coronavirus ini. Tetapi apakah wabak ini datang dengan secara terkejut? Apakah kita sebagai orang Kristen, apakah pikiran kamu waktu ini tentang wabak yang telah melanda kita? Ya, hanya dalam firman Tuhan kita boleh lihat dalam Matius pasal 24, di waktu itu murid Yesus pernah tanya kepada Yesus, bagi kepada kami tanda-tanda kedatangan kedua Engkau. Kalau kita lihat di Matius pasal 24 ayat 3,
murid Yesus pernah tanya Yesus, katakanlah kepada kami, bila 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 manakah bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tanda kesudahan dunia. Maka Yesus jawab, ada bagi beberapa perkara yang akan berlaku. Dan perkara pertama adalah Bait Allah. Kalau kita lihat di ayat 1, bangunan Bait Allah, Yesus katakan, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan jadi nubuat Yesus, tanda kedatangannya atau kesudahan dunia, ada tanda. Salah satu tanda adalah keruntuhan Bait Allah, dan ini telah berlaku pada tahun 70. Jadi yang kedua, Yesus katakan di ayat 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesat kamu. Pada zaman akhir, Yesus katakan ada orang yang akan menyesatkan jemaat Tuhan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda yang kedua, Yesus katakan, berwaspadalah orang yang menyesatkan kamu. Bagaimana mereka menyesatkan? Adalah memakai nama Tuhan Yesus dan katakan mereka adalah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tanda kedua. Tanda ketiga, Yesus katakan di ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Jadi tanda yang ketiga, deru perang atau kabar perang. Maka hari ini kita sering mendengar kabar-kabar tentang perang, ya. Kita sudah dengar di Timur Tengah masih berperang. Saat ini kita bercakap mereka masih berperang. Negeri China dan negeri Amerika ada masalah juga. Rusia sudah masuk campur tangan di Timur Tengah, di Syria. Rusia askar atau tenteranya sekarang ada berhampiran dengan Israel. Jadi ini sudah dilewati. Dan tanda yang keempat, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan yang keempat, akan ada kelaparan. Kalau King James katakan ada juga famine and pestilence, iaitu saya lihat dan semak maksud pestilence di dalam King James, katakan bahasa Inggeris pestilence, di dalam bahasa Malaysia adalah wabak, ya. Kita akan jumpa kelaparan, ya. Kita sering dengar kelaparan bukan di Malaysia, tetapi sering berlaku di Afrika. Saat ini juga mereka akan menghadapi kelaparan kerana belalang, ya. Mereka tanaman di situ diserang oleh belalang yang begitu banyak, ya. Berbilion-bilion belalang menyerang tanaman mereka, ya. Jadi kita sudah dengar tentang kelaparan.
Tetapi mungkin kita ada dengar wabak itu tidak begitu meleluaskan sampai hari ini. Wabak yang kita sedang menghadapi itu sangat luar biasa, tidak pernah kita semua mengalami. Dan kita akan juga dengar di apa yang Yesus katakan di yang keempat ini adalah gempa bumi, ya. Kita akan lihat kelaparan, kita akan dengar tentang kelaparan, wabak dan gempa bumi di berbagai tempat, ya. Bulan ini saya sudah dengar banyak gempa bumi, ya. Memang di dalam kita punya dalam berita kita sering mendengar gempa bumi, ya. Dalam minggu ini tak salah saya 3-4 tempat sudah saya dengar gempa bumi. Dan kita tahu banjir juga melanda tempat yang aneh, seperti di gurun, ya, di tempat padang pasir banjir, seperti Iran, Yemen, ya, banjir luar biasa. Dan cuaca pun kita tidak boleh meramalkan cuaca lagi. Jadi ada banyak yang kita lihat telah berlaku atau sedang berlaku, dan kita tahu adalah tanda-tanda. Ini adalah tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus Kristus, ya. Seterusnya, tanda sebelum Yesus datang adalah kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci supaya dibenci oleh semua bangsa oleh kerana namaku. Nama Yesus, kerana kita percaya kepada Dia, kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Dia adalah Tuhan, maka ramai dari kita akan menderita, dianiayai dan dibunuh, kata Yesus. Tetapi tanda yang terakhir sebenarnya adalah di ayat 24, ya, pasal 24 ayat 14, ya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka kita hidup pada saat ini selagi Injil tidak diberitakan lagi ke seluruh dunia, kepada semua bangsa. Itu waktu Yesus datang masih belum. Tetapi kalau kita lihat dalam era sekarang, era kita dalam internet, mana satu negara yang tidak ada internet, mana satu negara yang tidak ada peluang mendengar Injil melalui internet. Saya percaya saat ini kita sudah tercapai. Dahulu misionaris harus pergi menginjil melalui menaiki kapal. Selepas itu menaiki kapal terbang, dan kita tahu perjalanan jarak jauh kita boleh sampai dalam beberapa jam, ya. Dahulu akan berjalan kaki. Terusnya kita sudah lebih maju, kita ada pesawat, dan sekarang kita ada internet. Dan saya percaya saat kita hidup dalam dunia ini, boleh katakan sudah tiba waktu. Kita sudah lihat tanda-tanda yang telah nyata di hadapan mata kita, ya. Jadi hampir semua tanda-tanda yang Yesus katakan akan berlaku sebelum Dia datang kepada muridnya saat ini, yang ditulis saat ini adalah 2000 tahun dahulu, ya. Sudah hampir semua dikatakan, atau semua dikatakan sudah digenapi, ya. Segala nubuatan Yesus tidak ada kekurangan, tidak ada satu yang boleh katakan belum lagi digenapi. Tetapi saya kalau baca, memang semua digenapi. Tapi malam ini saya hanya bagi tahu, jadi wabak ini bukan tidak ada dalam Alkitab, bukan satu perkara yang baru, tetapi kita telah diberi waktu, atau kita diberi tahu dari Yesus 2000 tahun dahulu. Maka mungkin hari ini kita melihat wabak melanda kita. 2000 tahun dahulu
kita tidak ada tsunami, tetapi sekarang kita sudah lihat dengan mata kita tsunami yang telah berlaku, ya, di mana 200 lebih ribu orang telah kehilangan nyawa mereka, dan semua ini adalah tanda-tanda terakhir sebelum Yesus datang, ya. Maka kita jangan orang katakan seperti tidak tahu, tidak diberitahu, tetapi memang kita telah diberitahu, dan kita harus sedia untuk menghadapi segala cabaran seperti ini, ya. Tetapi malam ini saya hanya mau kongsikan satu ayat, ya, satu ayat yang saya percaya akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi cabaran ini, ya. Jadi saya akan baca dari Matius, ya, dari Yohanes, ya. Yohanes 16 ayat 33. Inilah firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada jemaat Hosanna Praise. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kalau dalam bahasa Inggris, Yesus katakan kepada muridnya, "In this world you shall have trials and tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world." Ayat ini katakan kepada kita dalam dunia kamu akan menderita. Kamu menderita. Dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan tidak akan dikecualikan. Mungkin kamu katakan, orang Muslim, ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddhis. Kenapa orang Kristen tidak dikecualikan? Ayat Yohanes 16:33, dia berkatakan kepada Yesus mengatakan kepada kita, dalam dunia selagi kita ada dalam dunia, kamu akan menderita penganiayaan, ya. Kita ada bahasa Inggris katakan trials and tribulation. You shall have trials and tribulation. Maksudnya tidak ada orang yang dikecuali dari dugaan dan cubaan. Kedua-dua ini akan datang bila-bila waktu dalam kehidupan kita, cubaan dan dugaan, ya. Tetapi Yesus katakan, bersukacitalah waktu yang kamu menghadapi cubaan dan dugaan, kamu akan memperolehi damai sejahtera dalam aku. Maka Yesus katakan, walaupun kita mengalami wabak ini, kita boleh bersukacita dalam Yesus Kristus, ya. Jadi kita harus kuatkanlah hati kita, walaupun mungkin kesudahannya apa yang akan berlaku, ya. Kita lihat kesudahan wabak ini apa yang akan berlaku. Mungkin ada setengah dari kita, dari kalangan kita, ya, mungkin akan dijangkiti penyakit ini. Mungkin juga ada yang dapat diselamatkan, mereka akan sakit tetapi mereka akan sembuh. Tetapi juga kita lihat, ya, data-datanya orang tua, terutamanya orang yang ada diabetes, yang ada sakit jantung, ya, mereka adalah golongan risiko yang tinggi. Maka kalau sekiranya kita
dijangkiti penyakit COVID virus ini, mungkin kita sembuh, tetapi mungkin kita mati, ya. Tetapi walau apapun Yesus katakan, kamu harus ingat, dia katakan walaupun kita mungkin tidak selamat atau kita mati, jangan risau, bersukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Karena dia katakan dalam firman-Nya, sekiranya kamu kehilangan nyawa kamu, bersukacita. Sebab Yesus katakan, saya telah mengatasi dunia. Maksudnya sangat mendalam, yaitu bila kita kehilangan nyawa kita kepada wabak, tetapi wabak itu tidak mengatasi kita. Walaupun kita pikirkan kita diatasi oleh wabaknya, akhirnya Tuhan katakan, saya telah mengatasi dunia. Maksudnya tidak ada apa yang boleh mengatasi kita, ya. Walaupun kita sudah meninggal, Yesus katakan dia telah mengatasi dunia, dia telah mengatasi wabak ini. Walaupun kita hilang orang yang kita mengasihi, ya, tidak, Yesus katakan tidak, dunia tidak akan mengatasi jemaatnya. Yesus katakan sebab maut pun sudah tidak berkuasa lagi, ya, sebab Yesus Kristus, ya. Paulus mengatakan kepada kita, hidup saya untuk mengenal kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Maka Yesus katakan, dengan kuasa Tuhan kita dapat mengatasi segalanya dalam kehidupan kita. Jadi jangan khawatir, ya, jangan kita takut, ya, gemetar, ya, sebab Yesus ada bersama kita. Dia akan melindungi kita walaupun kita sedang mengalami bahaya. Dia tidak tinggalkan kita berseorangan. Dengan ini saya ucapkan untuk kamu semua keselamatan dan kekuatan untuk menghadapi wabak coronavirus ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Amin.